القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم وكفاية أقوال الناكثين وعلى بيان عاقبة الجاحدين وهذه جملة المقاصد التي جاء بها القرآن العظيم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وفية كفافا المتفق عليه wa alal amri lan ing atase perintah bil ibadati kelawan pira-pira ibadah artinya sampai apa ini sampai itu ya tafsirul ahkam Bismillahirrahmanirrahim qala sapa al-allamah kang banget alime al-Qurtubi Imam al-Qurtubi al-Maliki yang punya kitab tafsir Jami'ul Ahkam. Qurtubi dia kata Qardoba Al-Maliki. Qala subhal alamat wong kang banget alime Al-Qurtubi Imam Al-Qurtubi Al-Maliki. Ini salah satu jago-jagonya orang Al-Maliki yaitu Imam Al-Qurtubi ini. Min fuhulil Maliki, Malikiyah. Al-Qadiyat yang punya Masyarikul Anwar Ibnu Abdul Bar jago-jagonya orang Al-Maliki. Qala subhal alamat kang banget alim Al-Qurtubi Al-Maliki yang punya tafsir Jami'u Ahkamil Quran sumiyat diarani apa Al-Fatihah tu surat Fatihah diarani Al-Qur'ana ing Quran Al-Azim kang agung. Sumiyat diarani apa al-Fatihah surat Fatihah Al-Qur'an al-Azim kelawan aran Qur'an al-Azim litadummuniha krana mencakupi surat Al-Fatihah jami'a ulumihi ing sakabehane pira-pira ulume pira-pira ilmune Qur'an. Sumiyat diarani apa al-Fatihah surat Fatihah Al-Qur'an yang aran Qur'an al-Azim kang agung litadummuniha krana mencakupi surat Al-Fatihah mencakup jami'a ulumihi ing sakabehane pira-pira ilmune Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu kalamullah. Dalam keterangan akidah bahwa kalamullah itu yang al-azali al-qadim itu tidak berhuruf. Karena lebih besar daripada huruf. Ya. Kalamullah al-qadim al-azali itu tidak bersuara. Tidak bersuara. Karena kalamullah al-azali itu lebih besar daripada suara. Kalamullah al-qadim al-azali itu tidak berkalimat, tidak berlafaz, tidak. Karena apa? Lebih besar daripada kalimat, lebih besar daripada lafaz. Nah ini kalamullah yang seperti ini yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berkalimat, tidak berlafaz karena lebih besar daripada suara. Lebih hebat daripada kalimat, lebih agung daripada huruf, lebih agung daripada lafaz. Lah ini kalamullah al-azal qadim seperti ini yang fahamannya malaikat Jibril. Hanya Nabi Muhammad, hanya nabi-nabi dan rasul-rasul. Umatnya enggak sampai. Lah, biar sampai. Biar kalamullah itu umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi biar sampai dihurufin. Dikalimatin. Jadi bismillahirrahmanirrahim ada hurufnya, ada suaranya.
dihurufin, dikalimatin, biar akalnya umatnya sampai. Lah, Al-Quran yang sudah dihurufin, dikalimatin, ini hadis ini, tapi nyambung dengan yang qadim, yang azali tadi, nyambung yang tadi. Makanya kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niwatin. Kalamullah yang qadim, yang tidak bosan didengarkannya, yang bila harfin wala sotin wala kalimat, tanazzaha an qaulin, maha suci dari kata-kata. Tidak ada kata-katanya, nggak bisa kata-kata menampung kalamullah. Tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyat. Begitulah dahsyatnya lah kalamullah al-qadim al-azali, yang tidak berhuruf, tidak bersuara, karena huruf dan suara tidak sanggup menampungnya. Ini yang Nabi Musa dengar dalam ayat wa kallamallahu Musa taklima. Ini enaknya melebihi 10.000 senggama dengan istri. Enaknya lebih daripada 10.000 senggama dengan istri. Allah. Sumiat diarani apa Fatihah, surat Fatihah Al-Qur'an Al-Azim, ing aran Qur'an Al-Azim, ditadammuniha karena mencakupi as-surat Al-Fatihah jami'a ulumihi, kepada seluruh ilmu-ilmunya Quran. Karena kalamullah itu yang luar biasa. Jadi bisa diringkes, bisa dibesarin, bisa diringkes, bisa dibesarin. Jadi Al-Quran itu kalau diringkes semuanya dari surat Fatihah. Diringkes semua jadi Bismillahirrahmanirrahim. Diringkes semua jadi semua jadi titik nuqtatul basmalah. Dibesarin jadi Bismillah, dibesarin dari Fatihah, dibesarin dari surat di Al-Quran, dibesarin kepada mencakup seluruh kutubus samawiyah, mencakup Injil, Zabur, Taurat, Suhuf Adam, Suhuf Sis, Suhuf Nuh, Suhuf Ibrahim. Wadhalika uti mengkono tadamuniha jami'a ulumihi. Wadhalika uti mengkono tadamuniha jami'a ulumihi li'annaha karena surat Fatihah tastamilu iku mencakup surat Fatihah ala thana, atas menyanjung ala Allah yang si Allah azza wa jalla. Li'annaha karena surat Fatihah tastamilu iku mencakup apa surat Fatihah ala thana, atas menyanjung ala Allah, atas Allah azza wa jalla, bi awsafi kamalihi, lawan piro-piro sifat sempurnane Allah, wa jalalihi, lan keagungan Allah. Bi awsafi kamalihi, lan piro-piro sifat kesempurnaan Allah, sifat kamalat Allah, sifat kesempurnaan Allah itu la nihayatalah. Sifat kamalat Allah itu tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya. Wa jalalihi, dan sifat keagungan Allah, wa jalalihi, dan sifat keagungan Allah. Jadi kalau di dalam kitab Halul Aqfal, seorang manusia inilah yang mampu menghadapi tajallinya Allah kepada manusia dengan sifat jamal dan sifat jalal. Kalau malaikat enggak mampu menghadapi tajallinya Allah dengan sifat jalal, enggak mampu. Sirna jadi debu. Tapi manusia ini mampu menghadapi tajallinya. Allah memperlihatkan zatnya dengan sifat jamal, sifat keelokannya, dan sifat jalal, sifat wibawanya. Manusia mampu. Mampu manusia. Bi awsafi kamalihi, kelan sifat kesempurnaannya Allah, wa jalalihi, lan sifat keagungannya Allah. Wa alal amri, dan mencakup perintah bil ibadati, kelawan pira-pira ibadat. Wa alal amri, lan mencakup ingat seperintah bil ibadati, kelawan pira-pira ibadat. Wal ikhlasi, dan ikhlas fiha ing dalam ibadat. Wa alal amilan, mencakup atas perintah bil ibadati, kelawan pira-pira ibadah. Seperti keterangan yang sudah lewat, nikmat yang paling besar kepada umat manusia, Allah bikin hukum yang membebani manusia. Itu nikmat yang sangat besar. Allah
Hai manusia, kamu wajib beriman, kamu wajib sholat, kamu wajib haji, kamu wajib zakat, kamu wajib puasa, kamu wajib wudu. Ini wajib. Ini adalah nikmat Allah yang maha dahsyat yang diberikan kepada seorang manusia. Itu. Sebab andaikan Allah tidak bikin hukum taklifat, Allah Ta'ala tidak mewajibkan sholat, tidak mewajibkan zakat, tidak mewajibkan puasa, membolehkan zina, membolehkan merampok, membolehkan membunuh, kita jadi binatang. Manusia jadi binatang. Manusia jadi binatang yang nanti mengungsi ke dalam neraka jahanam. Tapi karena kamu wajib beriman, maksain iman. Kamu wajib sholat, maksain sholat. Kamu wajib haji, wajib puasa, wajib zakat, wajib mengaji. Akhirnya kita paksain. Akhirnya kita hari-hari semakin mulia, semakin kayak sifat malaikat, semakin mulia. Jadi at-taklifat minallah azza wa jalla itu adalah ainun ni'mah al-'azimah, hukum yang membebani manusia. Manusia wajib ini, manusia jangan ini, manusia wajib ini. Ini adalah nikmat yang maha dahsyat, yang maha agung. Andaikan kita tidak diwajibkan sholat, mungkin kita tidak boleh ke masjid. Oleh Allah, kamu jangan ke masjid. Karena apa? Kamu penuh dosa. Mengapa ke masjid? Paling ngotorin masjid. Kan begitu. Ya kan? Kita nggak boleh sholat nanti. Banyak dosa menghadapi Allah yang maha suci. Gimana? Untung diwajibkan sholat. Akhirnya kita sholat tambah baik. Jadi nikmat yang paling besar, Allah bikin hukum yang membebani manusia. Manusia wajib sholat, wajib ngaji, wajib zakat, jangan berzina, jangan mencuri. Ini kan beban semua ini. Tapi akhirnya manusia menjadi sebaik-baiknya makhluk Allah. Walal amrilan mencakup ngasih perintah bil ibadati kelawan pura-pura ibadat, wal ikhlasu lan ikhlas fiha ing dalam ibadat, wal i'tirafi dan mengakui bil azzi dengan lemah anil qiyam dari menjalani bisyai'in dengan sesuatu minha daripada ibadah. Dan kita mengaku dalam ibadah kita ini masih sangat rendah, i'tiraf. Sebab kita ini dibanding dengan orang sebawah kita sudah mulia sekali, ya enggak? Jadi banding dengan orang di bawah kita, wah kita ini sudah orang-orang mulia. Tapi kita dibanding dengan orang yang seatas kita ini brengsek kita ini. Ya enggak, brengsek kita. Kita dibanding orang yang lebih takwa daripada kita, lebih alim, lebih saleh, kita brengsek. Apalagi dibanding dengan para nabi-nabi, wah kita ini gombal semua ini kita. Ya enggak, iya. Maka dalam yang termasuk dalam kata-kata yang sufi, hasanatul abrar sayyiatul mugarrabin. Amal kebajikannya orang-orang yang taat bakti kepada Allah, itulah amal keburukannya orang-orang muqarrabin. Amal baktinya orang-orang yang bakti itu adalah amal buruknya orang-orang al-muqarrabin ilallah. Jadi kita ini punya dua pandangan. Pandangan kita dibanding dengan orang yang lebih brengsek daripada kita sudah dianggap orang-orang yang mulia. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai di sini saja. Jadi kita, gue ini sudah ngaji, ini mah biasa teler. Kita rusak nanti kalau begitu. Tapi kita dibanding dengan orang yang lebih takwa daripada kita, yang lebih alim daripada kita, yang lebih soleh daripada kita, siapa? Kita ini setengah bajingan kita ini. Ya enggak? Iya. Wal i'tirafi lan naqoni bil azzi kelawan lemah anil qiyami dari menjalani bisyai'in kelan suci-uji minha saking ibadat. Dan kita mengakui dalam menjalankan sholat ngaji dibanding dengan orang seatas kita itu masih penuh kekurangan di mana-mana.
Penuh kekurangan di mana. Walitirafilan ngakoni bil azzi lawan lemah anil qiyam dari menjalani bisin kelan suci-suci minha daripada ibadat illa bi inanatihi kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Kita ini disuruh sholat, tapi Allah tidak kasih taufik, kita tidak mampu sholat. Kita disuruh zakat, kalau Allah tidak kasih taufik, kita tidak mampu zakat. Kita suruh berzikir kepada Allah, kalau Allah tidak kasih taufik, kita tidak mampu berzikir. Makanya, mengapa Allah menyuruh iblis untuk sujud? Fasjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah menyuruh iblis sudah sujud, tapi Allah tidak menghendaki untuk iblis sujud kepada Adam. Tidak menghendaki. Jadi apa? Iblis hanya dapat dosa saja. Nggak sujud, akhirnya dilaknat sama Allah. Boleh nggak? Boleh. Oh, itu punya Allah semua kok. Dan Allah melarang, hai Adam, kamu jangan dekat-dekat pohon khuldi. Melarang. Tapi Allah menghendaki agar Adam makan buah khuldi. Makan, diusir. Ya enggak? Allah menyuruh Adam jangan dekat-dekat buah khuldi. Tapi Allah menghendaki agar Adam makan buah khuldi. Ya makan. Akhirnya apa? Diusir sama Allah. Turun kamu ke dunia. Ya itu semua punya Allah semua. Terserah Allah. Qulubul ibad fi asabi'in min asabir rahman. Hati manusia itu dalam jari-jarinya Allah. Silahkan mau diplesetkan kemana, mau dijerumuskan kemana, mau diarahkan hidayah kemana, boleh, bebas Allah. Kita ini yang berbahaya, kita berbahaya. Illa bi'anatihi, kita disuruh oleh Allah ibadah, tapi tanpa pertolongan Allah kita juga tidak bisa ibadah. Kita dilarang daripada berjudi, tapi kalau Allah tidak kasih taufik untuk menghindar berjudi, kita berjudi juga. Itu. Wa 'alal ibtihal, dan sangat merendahkan diri ilaihi kepada Allah. Wa 'alal ibtihal, dan merendahkan diri, merengek-rengek. Ya Allah, ya Allah, saya butuh hidayah ya Allah. Tanpa hidayahmu saya tidak bisa sholat. Tanpa taufikmu saya tidak bisa meninggalkan zina. Tanpa taufikmu saya tidak bisa bayar zakat. Tanpa taufikmu saya tidak bisa mengaji. Tanpa taufikmu saya tidak bisa mengajar. Ibtihal terus. Sehingga lama-lama kita lebur di hadapan Allah. Kita sirna di hadapan Allah. Walal ibtihal, dan atas DP merendahkan diri ilahi pada Allah. Fil hidayati ing dalam pituduh, fil hidayati ing dalam pituduh ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kita ini disuruh berjalan di atas jalan yang lurus. Tapi apabila Allah tidak kasih hidayah dan taufik, kita akan berjalan kepada jalan yang sesat. Wa 'alal ibtihalilan, ingatase DP merasa hina, merengek-rengek ilaihi marang Allah, fil hidayati ing dalam pituduh ila siratil mustaqim, marang jalan kang lurus. Dan hebatnya, apabila Allah telah benci kepada seorang manusia, naudzubillah, maka manusia itu disesatkan oleh Allah, tapi dia menyangka inilah hidayah yang paling besar. Jadi disesatkan orang Allah dalam kesesatan, namun dia menyangka ini kesesatan ini adalah hidayah yang paling besar. Ya dinasihati nggak mau dong. Ngapain kamu nasihati aku? Saya ini hidayah saya lebih besar daripada hidayah ente. Gitu kan? Ini sudah bertumpuk-tumpuk kesesatan, sehingga kesesatan itu disangka hidayah yang paling tinggi. Yang nggak bisa dinasihati dong. Maka akhirnya Allah mensyariatkan angkat pedang, bawa golok, perang. Karena
Jadi sesat sudah tidak disangka sesat, sangkanya hidayah paling tinggi bagaimana? Inilah di sini Allah Ta'ala mengadakan syariatul jihad, syariat perang dan pedang, karena sudah diingatkan pakai mulut tidak bisa, harus diingatkan pakai pedang. Wa kifayati ahwalin nakithin, lan nyukupi tingkai pira-pira wong kang ingkar janji. Wa kifayati ahwalin nakithin, dan mencukupi pira-pira tingkahnya orang-orang yang ingkar janji, orang-orang kafir mengadakan perjanjian kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Di dalam 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ini orang baginda Muhammad, para sahabat dan orang-orang Arab mengadakan perjanjian dalam 4 bulan ini tidak ada perang. Tidak ada perang. Sepakat. Akhirnya baginda Muhammad dan para sahabat di dalam salah satu bulan yang tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Rasulullah umrah dari Madinah ke Mekah 1.400 orang di dalam bulan-bulan haram tadi. Sampai di sana orang-orang musyrik Quraisy, orang kafir Mekah khianat, angkat senjata semua. Kata Rasulullah, kita kan sudah mengikat janji di dalam 4 bulan ini kan nggak ada peperangan, maka kami datang sini mau umroh, bukan mau perang, maka nggak bawa senjata. Nakithin kan, ingkar janji. Kata Rasulullah, Umar, bilangin pada mereka bahwa kita ini tidak datang perang, kita mau umroh dan kita tidak bawa senjata. Dan ini kan dalam 4 bulan yang perjanjian gak ada perang. Yang namanya orang kafir, ya ingkar janji. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kalau yang diutus saya orang kasar, sampai di sana pasti saya dibunuh. Nah terus Utsman saja, ini Sayyidina Utsman datang pada orang kafir Quraisy di Mekah. Kan kita sudah sepakat janjikan di dalam Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan Rajab ini kan tidak ada peperangan. Kita kan di dalam salah satu bulan 4. Kita ini mau umroh, bukan mau perang. Tetap orang-orang mereka itu nakithin, ingkar janji, tetap perang. Kata mereka, ini kan nakithin kan? Maka Rasulullah bayat, wahai 1.400 semua kita bayat mati. Siap, bayat mati semua. Itu terjadi innal ladzina bay'u bai'atur ridwan, yaitu 1.400 orang yang sampai yadullah fawqa aydihim. Nah ini wa kifayati ahwalin nakithin, lan nyukupi pira-pira tingkai wong-wong kang ngerusak janji, orang yang ingkar janji. Maka sudah percuma kita ini kalau berjanji dengan orang-orang kafir, pasti khianat mereka. Pasti percuma kita ikat perjanjian dengan orang kafir, kita dapusi doa, rugi kita. Wa kifayati ahwalin nakithin, lan nyukupi pira-pira tingkai wong-wong kang ingkar janji, wong kang rusak janji. Wa ala bayani akibatil jahidin, lan ingatase nerangaken akibatnya orang-orang yang keras hati. Akhirnya orang keras hati akhirnya semua dibantai oleh Allah, dipenggal lehernya, menjadi orang-orang yang mati sangit, bukan mati syahid, mati sangit, mati dalam keadaan kufur, waliyadu billah min dzalik. Wa ala bayani akibatil jamidin, lan ingat semertelakan akibatnya orang-orang yang keras hati, yang akhirnya Allah hancurkan satu persatu, dan mereka dihadiahi oleh Allah apa? Dihadiahi neraka jahanam. Hadiahnya apa? Neraka jahanam. Wa hadhihi utawi iki litadummuniha jami'a ulumihi ila akhirih. Wa hadhihi utawi iki as-sana 'ala Allah ila akhirih. Wa hadhihi utawi iki as-sana 'ala Allah al-amri bil ibadat, i'tiraf bil azzi, ibtihal ilaihi, kifayati ahli nakithin, bayan akibatil jamidin,
Wa diutawi iki atsana 'ala Allah ila akhirih, jumlatul maqasid itu jumlahnya beberapa tujuan, allati jaa yang telah datang biha kelan maqasid, Al-Qur'anul Azim, ialah Quran yang agung. Di antaranya salah satu kehebatan ini Muhammad itu Said Abdurrahman As-Saggaf. Si As-Saggaf itu sehari semalam khatam Quran 8 kali. Kalau malam 4 kali khatam Quran. Zuhur sampai asar 2 kali. Zuhur sampai asar 1 kali. Asar menjelang maghrib kadang-kadang dibaca dalam qobliyah salat asar satu khataman Quran. 8 kali khataman Quran. Akrim bihi. Uhul jago-jagonya umat Muhammad. Wah, kita ini jangan jadi manusia-manusia yang krempeng, manusia yang malas. Himmahnya tidak ada. Himmat katanya himmatuhu faqul bantal. Himmahnya di atas bantal, himmatuhu faqul bantal. Wal masyi bila sandal, wal akli bila sambal. Himmahnya tidur atas bantal, kalau berjalan kaki ngodok, kalau makan maunya harus pakai sambal terus. Brengsek ente. Gak ada himmah yang tinggi. Ya, akhirnya hidupnya jadi orang rendahan. Nanti di surga Allah kelihatan bidadari yang cantik sekali. Dia ngelamar. Wah, nggak diterima lamaran ente. Ente dulunya himmatuhu faqul bantal, lamar aku. Pergi. Gini-gituin nanti sama dia. Ya enggak? Makanya himmahnya yang tinggi dalam agama. Alim kitab, hafal Quran, mutafahir, arif billah, wasil ilaihi, zahid al-mujahid, al-arif billah, yang menyebarkan hidayah ke seluruh alam. Wah, bidadarinya nanti luar biasa. Gak punya cerita, gak punya himmah agama. Yang penting ente mah begitu. Wadi wa tikat sana Allah akhiri, jumlatul maqasid itu jumlah pira-pira tujuan, allati ja'akan takabiha gelan maqasid apa Al-Qur'anul Azim, Quran yang azim. Apa Al-Qur'anul Azim, Quran yang azim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tauhidul Jalani. Hurum maqsuratun fil khiyam wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kan? Ya. Jadi di dalam semenjak surat Al-Waqiah Allah sudah merayu kepada kita tentang kecantikan bidadari-bidadari. Inna ansha'nahunna insha'an faj'alnahunna abkaron 'uruban atsraban li ashabil yamin. Di surat Al-Waqiah ini Allah sudah merayu kepada kita betapa cantiknya bidadari yang luar biasa. Tapi kitanya bodoh, kitanya teringat bidadari dunia yang semakin hari semakin tua dan lama-lama giginya copot semua dan akhirnya kecantikannya hilang. Bidadari yang 17 tahun umurnya, uruban atsraba, yang buah dadanya ini aduh dipegang itu enak terus ya kan. Seumur 17 tahun tidak menjadi 18 tahun. Hurun ayhunna hurun itu beberapa bidadari maksuratun kang dibatasi pandangannya fil khiyami di dalam beberapa rumah khemah. Bidadari yang matanya hitamnya hitam sekali, putihnya putih sekali, hidupnya ini waduh kalau ngelirik sampean bisa pingsan. Terbatas di dalam rumah khemah, tidak mau tengok-tengok lelaki lain karena menyangka bahwa tidak ada lelaki yang melebihi gantengnya daripada suaminya. Jadi orang masuk surga itu bidadari dan istri kita, dia menyangka tidak ada orang yang ganteng seganteng suami aku, maka nggak perlu saya tengok-tengok kepada siapa-siapa, ya kan? Setia kan? Kalau istri dunia nggak begitu. Kalau lihat yang lebih ganteng daripada ente ya jangan-jangan orang yang lebih ganteng daripada ente nanti menjadi suami istri ente. Nanti di surga, suami gua ini brengsek ini. Pilih itu aja lah yang lebih ganteng, lebih waduh ente ditinggalin ente nanti. Iya bisa mengapa enggak? Ayhunna hurun itu ikut pira-pira bidodari kang belalak-belalak matanya maksuratun kang dibatasi pandangannya, enggak mau tolah-taleh kemana-mana karena menyangka tidak ada orang lebih ganteng daripada suaminya, enggak ada. Jadi enggak perlu tolah-toleh pada orang lain, penuh kesetiaan. Fil khiyami dalam pura-pura rumah khemah. Warawatan yatakan sepuh Musalamah zaujun Nabi, istri Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warawat yatakan sepuh Musalamah zaujun Nabi, istri Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sepuh Musalamah radhiyallahu anha. Qultu aku takon ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbir kau habarkanlah ni kepadaku an qaulillah dari firman Allah azza wa jalla, ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Bidadari ini ka'amthalil lu'lu'i, seperti intan permata al-maknuni yang disimpan. Intan permata diwadahi dengan wadah yang mahal, ditaruh di dalam lemari, lemarinya dalam kamar, kamarnya dalam rumah. Saking mahalnya. Wanita-wanita yang di dunia ini yang tidak taat kepada Allah, ini seperti singkong yang digeletakin di tepi jalan. Gak usah disemekin, udah geletakin di situ aja. Kamthalil lu'in koyo pura-pura umpamane intan permata al-maknun yang disimpan. Bidadari apabila meludah kepada air laut,
Air laut yang asin menjadi tawar. Meludah yang kedua, air tawar menjadi manis. Kalau bidadari mengeluarkan kelingkingnya dari surga begini ke dunia, di sinar matahari ini sirna kalah dengan kelingkingnya bidadari. Qala supaya Nabi sufauhunna utawi bersih hur bersih bidadari. Qala supaya Nabi sufauhunna utawi bersih hur bidadari kasafaid durri, itu seperti bersihnya beningnya intan permata fil asdaf, di dalam beberapa wadahnya, dalam angkupnya. Fil asdaf, di dalam angkupnya. Ila anqala, di dalam wadahnya, angkupnya, wadahnya juga wadahnya yang mahal. Ila anqala, sampai ngucap sapa Kanjeng Nabi, yaqulna padha ngucap sapa hur, nahnul khalidatu fala namutu abada wa nahnun na'imatu fala nab'asu abada wa nahnul muqimatu fala nad'anu abada wa nahnu radiyatu fala naskhatu abada. Jadi bidadari, nahnu adapun kami bidadari, al khalidatu itu wanita-wanita yang kekal, umurnya 17 tahun terus. Nah, tidak keriput, ya enggak, tidak kencing, tidak berak, tidak keluar keringat, tidak ada ingus, tidak ada kotoran di hidungnya. Tambah cantik, tambah cantik, tambah cantik. Nahnu adapun kami para hur, al-khalidatu iku pira-pira wadon kang kekal, umurnya 17 tahun. Fala namutu, maka kami tidak mati abadan, selamanya tidak akan mati. Wa nahnu uti kita para bidadari an-na'imat, itu wadon yang berseri-seri, umur 17 tahun berseri-seri, tidak keriput. Disita di dunia 18, lama-lama menjadi 60 tahun, lama-lama keriput. Rambutnya putih, keriput, ya enggak? Giginya mulai pada copot. Nah, barangnya sudah lama-lama sudah enggak enak, ya enggak? Wa nahnu utawi kita para bidadari an-na'imat iku pira wadon kang berseri-seri, segar terus, sumeh terus, enggak keriput, enggak loyo. Fala nab'asu, maka ora dadi olo, ora dadi tua, tidak jadi tua, tidak jadi keriput, abadan, selamanya. Terus 17 tahun terus. Wa nahnu kita bidadari al-muqimatu iku pira-pira wadon kang manggon. Ya netap di bidadari, enggak mau kemana-mana, karena sudah menyangka tidak ada orang yang ganteng melebihi gantengnya suaminya, enggak ada. Tidur di kamar aja, menghias diri aja. Wa nahnu kita al-muqimatu iki pira-pira wadon kang mukim ing dalem panggonane, fala nad'anu, mongko ora budalan sapa kita, tidak perlu keluar dari rumah. Ngapain? Wala nad'anu, mongko ora budalan sapa kita bidadari abadan sak lawase. Wa nahnu kita ar-radiyatu iku wadon-wadon yang ridho, tidak pernah ngungkit ini minta itu, minta ini, ngungkit ini, usul ini, isi usul itu. Ya, seperti Syekh Ibrahim Nias ini menceritakan bahwa di zaman dulu ini ada seseorang yang memohon kepada Allah, ya Allah, saya ingin diberi doa 3 yang makbul oleh Engkau. Ya, doa. Akhirnya Allah mengkabulkan doanya lewat berbicara Allah kepada nabinya di zaman itu. Wahai nabiku, itu umatmu ada yang minta 3 doa, minta dikabul semuanya, ini saya akan kabulkan. Maka si nabi tadi datang kepada si Abid tadi, wahai Abid, Anda meminta 3 doa kepada Allah, telah dikabul 3-tiganya. Alhamdulillah. Salahnya ini, si Abid itu musyawarah dengan istrinya, salahnya. Akhirnya musyawarah beristrinya, Dek, saya ini diterima oleh Allah, punya doa, dikabul 3-tiganya. Istrinya, gua minta 1, gua.
Maksa, gua minta satu. Apa? Didoain supaya menjadi wanita yang tercantik di dunia. Allah, ini wanita negara, ini wanita. Salahnya dia musyawarah sama istrinya. Istrinya ngotot. Akhirnya ya udah, satu saja. Didoakan, wahai Allah, jadikan istriku yang paling cantik di dunia. Kabul. Lihat, sudah wanita tercantik di dunia. Terus dia bersolek, dondon, beli baju yang paling seksi, pakaian yang paling seksi, dia hias secantik-cantiknya. Suaminya tanya, "Dek mau kemana?" "Ya ngapain orang cantik seperti ini kok jadi istrinya ente? Percuma saya mau cari yang lebih ganteng." Allahu Akbar. Wanita jadi begitu. Ngapain? Ya ini musyawarah dengan istri ini bahaya ini. Emosi. Sesuai kan? Ya Allah, jadikan saya jadi kera. Jelek jadi kera. Doa dua tanpa guna kan? Doa dua tanpa guna, istrinya dikera. Lilingi rumah. Jadi kera. Jadi dia lama-lama, ya Allah, jadikan seperti dia tadi saja. Jelek. Alias tiga doa tanpa guna. Gara-gara musyawarah dengan istri ini. Coba kalau nggak musyawarah, ya Allah, kasih rezeki yang banyak untuk berjuang di jalannya. Kasih anak yang soleh, kasih husnul khotimah, kan beres. Ini musyawarah sama istri, istrinya mintanya yang enggak. Akhirnya 3 doa yang mustajab itu nganggur tanpa guna, muspro. Wanah nuti kita para bidadari ar-radiyat itu pira-pira wadon kang puas hati yang ridha. Fala naskhatu mongko ora bendu sapa kita kepada suaminya abadan ing dalem sak lawase. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Babu mubaya'atihi wa bab nerakin bay'ati kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, Sahih Bukhari, li ashabihi marang pira-pira sahabat kanjeng Nabi. Babu mubaya'ati wa bab nerangaken bay'ati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ashabihi marang pira-pira sahabat kanjeng Nabi. Bayat ini satu perbuatan yang istimewa. Dan kalau dilanggar di dunia, datang kutukan yang sangat dahsyat. Waliyadzubillah. An Ubadah bin Samit, saking sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Wa kana ono sebab Ubadah syahida iku nekane sebab Ubadah Badron ing perang Badar. Ada 314 sahabat Nabi SAW yang datang di dalam perang Badar. Dan sahabat dalam perang Badar itu Allah Ta'ala telah mengatakan, if'alu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum, atau kama qala Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wahai ahli Badar, silakan kamu berbuat apa saja, aku telah ampunkan kalian. Nah, 314 itu sholawat Badar itu. Kalau orang PKI punya nyanyian genjer, ya, orang PKI punya nyanyian genjer, maka ada seorang ulama di Jombang sana diilhami oleh Allah untuk menulis sholawat Badar. Itu yang salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ila akhirih. Ditulis oleh ulama, seorang ulama yang mulia di Jombang, bukan Kiai Hashim, bukan. Maka Habib Abdurrahman Al-Habsyi Witan dapat ilham bahwa di Jawa Timur itu ada orang buat syair salat Badar. Langsung ke sana dari Jakarta
langsung ujung rumahnya kiai itu. Ente katanya menulis syair surat Badar, tahu dari mana Tuan Habib? Ya tahu lah. Loh, ini, nah, dibacalah oleh Habibur Rahman Al-Habsyi tadi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ila akhirih. Tuh. Jengarang ulama dari Jombang. Wakalan orang sebuah Ubadah syahidah ikutkan sebuah Ubadah Badrun perang Badar. Wa huwa Ubadah ahadun Nuqaba. Iku salah sijine pemimpin-pemimpin suku Lailatul Aqabah di dalam malam Lailatul Aqabah. Jadi dulunya orang Madinah ini datang ke Mekah, ingin nanya tokoh di Mekah bahwa orang Madinah dari suku Aus dan Khazraj itu saudara, peperangan terus. Suku Aus dan Khazraj ini masih tunggal cucu orang Ansor, orang Madinah, peperangan terus. Jadi orang-orang salah satu mereka datang ke Mekah ingin tanya, kok kita kok orang Madinah, nah dulu Yatsrib kok peperangan terus, bagaimana jalan keluar? Datang ke sana, pas baginda Nabi sudah diangkat jadi Nabi, hanya ketemu sama kanjeng Nabi. Ya Rasulullah kan begini, oh ada yang lebih baik daripada itu, apa? Ini aku nabinya Allah. Akhirnya tidak panjang lebar orang-orang Yatsrib mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluh. Nah ini termasuk Ubadah bin Samit. Akhirnya ada 12 orang yang diangkat menjadi kepala suku di Madinah. Itu 9 dari suku Khazraj, yang 3 dari suku Aus. Nah ini termasuk. Nya pulang. Tahun berikutnya mau haji, ya haji jahiliyah. Ketemu Rasulullah lagi, tambah banyak. Hanya diangkat 12 suku ke Madinah. Kanjeng Nabi masih di Mekah, masih susah. Di sana sudah bergemuruh Islam di Madinah. Termasuk ini Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Wa huwa Ubadah bin Samit ahadun nuqaba. Iku salah sijine pira-pira kepala suku yang ada 12 orang, yang 9 dari suku Khazraj, yang 3 dari suku Aus. Lailatul Aqabah ing dalam pengina ayat Aqabah. An Ubadah niku khabar muqaddam. An Ubadah sing Ubadah bin Samit anna Rasulullah utawi anna Rasulullah uti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa kanjeng Nabi. Anna Rasulullah utawi sunne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa kanjeng Nabi. Wa haulahu lan iku ana ing kiwa tengene kanjeng Nabi. Wa haulahu lan iku ana ing kiwa tengene kanjeng Nabi isabatun uti golongan min ashabihi saking pira-pira sahabate kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu auladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulakum wa la ta'su fi ma'rufin fa man fa'a minkum fa ajruhu 'ala Allah wa in asaba min dzalika syai'an 'afa anhu wa in sya'a aqabahu fa bay'nahu 'ala dzalik. Ola iku disebut kanjeng Rasul wa haulahu lan ikut mono ing kiwa tengene kanjeng Nabi isobatun tisak golongan min ashabihi saking pira sahabat kanjeng Nabi. Jare kanjeng Nabi, "Bayi'u sira kabeh bayat ni marang ingsun. Ayo bayat." Jadi sahabatnya sudah iman, sudah Islam, sudah luar biasa. Tapi Rasulullah ikat bayat. Ayo siapa yang bayat? Berbondong-bondong pada bayat. Ya sekarang ada orang bayat tarekoh Tijaniyah, bayat tarekoh Syadaliyah, tarekoh Khalid, itu bayat. Ini warna daripada hadis ini. Sebab kalau enggak bayat, menungsaiku suwe-suwe ndablek. Gimana? Kalau enggak bayat, manusia itu ndablek. Jadi kenceng, ayo bayat. Bayat. Jangan begini, mau begini. Nah, itu perlunya bayat tarekoh seperti itu. Ya, manusia ini kalau tidak bayat kena penyakit apa? Ning Quran iku rusdan iku pituduh. Wa in anastum rusdan fad'u ilaihim amwalahum. Rusdan iku pituduh. Tapi
Tulisannya rusdan, lakonane rasdan. Apa rasdan? Kadang waras, kadang edan. Ini orang PAK. Ini rasdan, kadang waras, kadang edan. Semaune dewe. Ya ora anjog-anjog. Ya enggak sampai-sampai. Berjalan di tempat. Semangat maju. Kalau enggak semangat mundur. Semangat maju, mundur. Wah, ente lain-lain udah sampai ke surga, ente masih bolak-balik di sini. Kacau ente mah. Nah itu. Rasdan, kadang waras, kadang edan. Bayi usira kabeh beat ni marang ingsun ala tusriku, yaitu sira aja musyrik billahi kelawan Allah, syai'an ing suwiji-wiji, jangan menyentuhkan Allah dengan Tuhan yang lain. Wala tasriku, lan sira kabeh aja nyolong. Itu yang mriki ya enggak ada yang nyolong. Tapi kalau sudah terikat dalam jabatan yang di situ banyak uang, wah kelalen. Akhirnya dari RT sampai ke sana itu nyolong kabeh. Pabrik gula pada bangkrut. Pabrik gula besar bangkrut. Karena ini balik nganggo sepatu ini penuh dengan gula.